Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Anda jumpa lagi bersama saya Manik Suma di Lensa Kita News TV Online. Pemirsa, caleg di Indonesia dihantui dengan rasa kecemasan dan kegalauan dengan tak menentunya sistem pemilu. Untuk memotret suasana kebatinan politisi Maluku Utara menjelang putusan Mahkamah Konstitusi, di studio telah hadir malam hari ini. Iya nih, kami sapa sesepuh Partai Golkar, politisi senior, Bung Hamid Usman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris Partai Gerindra Provinsi Maluku Utara, Iki Sukardi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pengamat pakar hukum tata negara Universitas Hairun, Dr. Abdul Aziz Hakim. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya, ini detik-detik kita akan menunggu putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi Undang-Undang Pemilu. Dari proporsional, tertutup, terbuka, tertutup, terbuka, dan ini akan kembali lagi pada tertutup. Saya akan minta pendapat pertama dulu dari Sekretaris Partai Gerindra, Bung Iki. Bagaimana suasana batin Partai Gerindra ini? Terima kasih Bung, teman-teman di News yang alhamdulillah sehat ya, insya Allah malam hari ini. Saya juga sapa Bung Komito, ada Bung Aziz yang bersama-sama kita. Ini memang ada beberapa hal yang mungkin boleh jadi ini menjadi kegelisahan tadi disebut. Secara substantif sebenarnya menurut kami di Gerindra ini adalah sebuah perbedaan pandangan saja soal sistem tertutup atau terbuka. Karena secara substantif, secara konstitusi, dua hal ini diniscayakan untuk diberlakukan. Kita pernah mengalami yang namanya tertutup dan terbuka, lalu tertutup dan terbuka lagi kan. Jadi ini sebenarnya ada siklus yang kurang lebih sama pernah terjadi di beberapa waktu sebelumnya. Dan kalau dibaca secara kacamata yang lebih sebut saja asas manfaat, tentu ada plus minusnya. Gitu. Ada plus di tertutup, ada minus di tertutup, juga ada sebaliknya di terbuka. Gitu. Di tertutup tentu ada kajian-kajian yang mungkin akan disampaikan oleh teman-teman yang lain, bahwa ada lebih kurangnya memberi ruang pada partai politik untuk berkembang, dan tentu kita berharap dari situ ada ideologi partai yang betul-betul. Itu kajian dari teman-teman yang kita ikuti di media. Dan begitu pula secara terbuka, memberi kesempatan kepada semua orang, setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi, ikut melahirkan pikiran gagasan yang termanifestasi melalui partai politik dia bernaung. Sebut saja kami di Gerindra tentu dengan proporsional terbuka, orang dari latar belakang manapun akan lebih terwakili, sebut saja komunitasnya melalui Partai Gerindra, dan hadir di parlemen untuk menyuarakan apa yang menjadi selama ini menjadi aspirasi mereka. Gitu. Jadi kami sampai saat ini lebih berkecenderungan pada proporsional terbuka karena tadi ada ruang-ruang yang memberi peluang ke masyarakat publik untuk ikut berpartisipasi teraktif di partai politik dan hadir di parlemen. Dia terpilih, katakanlah begitu, dan mewakili komunitasnya, mewakili latar belakangnya, dan tentu itu akan dimanfaatkan pada saat ia terpilih di parlemen. Substansinya, bahwa Gerindra, apakah Gerindra kemudian siap ketika kemungkinan Mahkamah Konstitusi kemudian mengiyakan uji materi Undang-Undang Pemilu untuk kembali kepada proporsional tertutup. Jadi ini
kalau sebut galau, kita ini juga galau karena apa ya, tadi bahwa ruang-ruang yang lebih demokratis itu ada di proporsional terbuka gitu. Sementara proporsional tertutup akan kembali pada tadi mungkin sudah pernah kita alami bersama bahwa tertutup ruang yang tadi disebut partisipasi publik itu akan lebih mengecil karena lebih banyak ditentukan oleh partai politik. Gitu. Namun secara umum tadi kami menyebut bahwa apapun keputusan Mahkamah Konstitusi tentu itu adalah sebuah keputusan yang boleh jadi harus kita lakoni bersama. Ini tentu berimbas gitu. Berimbas tadi sebagaimana yang disebut bahwa akan ada resiko-resiko yang lain, ada kegelisahan yang lain gitu. Para caleg kita tentu akan ini apa ya, membunuh, saya sebut saja membunuh tanda petik kreativitas dan imajinasi sekaligus kemampuan dari masing-masing caleg untuk berkiprah di politik gitu. Karena itu ruang itu memang salah satu resiko yang mau tidak mau harus dilewati atau harus kita carikan solusinya gitu loh. Bagaimana mekanismenya sehingga pada proses berikut teman-teman di partai politik, di caleg katakanlah masih terus bersama-sama dengan partai politik meskipun sebut saja tadi apa namanya Mahkamah Konstitusi pada akhirnya memutuskan sistemnya tertutup gitu. Karena itu sampai saat ini kami akan terus berkoordinasi ya, meminta arahan dari DPP terkait hal itu. Ini kan masih sebatas prediksi kita gitu loh. Tetapi saya meyakini bahwa semua pasti akan ada solusi-solusi yang bisa kita lahirkan bersama. Ya, pada ujungnya bahwa Gerindra Maluku Utara siap bentuk apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ya. Iya, saya kira itu. Ya. Kalau ini Bung Hamid, Bung Hamid ini kan mengalami proses pemilu dari masa proporsional tertutup, semi terbuka, terus terbuka, dari 100% ke 30%, baru sekarang lagi balik lagi tertutup, terbuka lagi. Gimana? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar, saya mungkin salah satu politisi sangat senior Golkar, karena saya berguru di Ali Murtopo tahun 82. Jadi tahun 84 saya sudah ada instruktur karakter des terbaik di Sudarmono yang kasih pin di saya waktu itu. Maka itu ketika kemarin itu PDIP mengusulkan proporsional tertutup, saya nonton saya kaget kan gitu. Saya kaget karena 32 tahun, 7 kali pemilu, 7 kali pemilu, dan itu sebenarnya PDIP merasakan benar gitu. Apa memang ada kalau tong benar-benar menimbang tertutup dan proporsional tertutup dan proporsional terbuka, menurut saya untung ruginya kelihatannya tertutup ini lebih rugi, bermasalah sebenarnya. Bermasalahnya begini, partai politik sangat dominan gitu. Apalagi pimpinan partai politik yang saya khawatir, tapi kalau cerita Golkar, saya tidak berbicara atas nama Partai Golkar, tapi saya politisi senior Partai Golkar, orang kenal benar. Untungnya di Golkar demokratisasi itu berjalannya sangat mapan di Golkar. Jadi apa mau tertutup atau terbuka di Golkar tidak ada masalah. Tetapi untuk PDIP dengan dominasi Ibu Mega yang seperti itu, sebenarnya bermasalah. Sebenarnya nanti kader-kader bisa, saya lihat yang hadirnya kader-kader calon-calon artis yang banyak sekali yang menjadi caleg, bacaleg sekarang ini bisa bermasalah gitu, kan gitu. Karena
tertutup yang sekarang ini kan, apakah benar-benar tertutup full dan nomor urut itu kan tertutup yang 32 tahun Golkar zaman Orde Baru itu kan tertutup itu. 100%. 100% tertutup. Ya, Jadi benar-benar berlaku nomor urut, Pak. Nah, caleg-caleg artis itu yang sekarang itu yang berduyun-duyun bacaleg itu, mereka nomor urut berapa masalahnya? Kan begitu. Jadi kalau benar-benar tertutup, mereka itu kan benar-benar penggembira gitu, karena gitu. Untuk berharap untuk kesenangan, saya rasa enggak. Artinya ketika Ya. diterapkan sistem proporsional tertutup, partisipasi publik akan menurun jauh. Benar, menurun jauh gitu, Tuh. Masalah menurun jauh dan partisipasi untuk caleg itu saya rasa terdegradasi itu proporsional tertutup ini benar-benar berlaku. Iya, artinya demokrasi kita semakin Iya, kembali lagi ke zaman Orde Baru itu. Tuh. Baik. Tuh. Kita akan ke Bung Asis. Ini gimana perspektif Anda ini sebagai pengamat tata hukum tata negara? Daftarkan di Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan uji materi. Nah, bagaimana Anda melihat dengan adanya kasus ini? Oke, terima kasih. Saya langsung saja. Pertama, secara tadi sudah dibahas ya dari perspektif partai, nah, dari secara historis maupun secara mungkin politis lah sudah dijelaskan. Saya melihat pertama soal dua sistem ini kan, secara konseptual ini kan, kalau dalam konteks politik pasti tidak masalah karena ini konsep proporsional tertutup maupun proporsional terbuka. Kemudian orang misalnya menafsirkan sisi kelemahan dan kelebihan karena mungkin kondisi misalnya kepentingan kepentingan politik menyangkut dengan tafsiran soal demokrasi atau tidaknya, nah itu nanti pasti berbeda-beda soal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat begini, kita termasuk negara yang bukan mempermainkan konsep demokrasi kita. Tapi saya mungkin memulai dari sini. Nanti saya bicara soal terbuka dan tertutup ya. Misalnya, saya mengambil soal ini karena kalau kita membahas soal fenomena ini, pasti kita jangan terlepas dari sistem partai. Tentang kedudukan fungsi dari partai dalam sebuah negara itu. Karena mau tidak mau partai itu juga sebagai lembaga konstitusi yang memang kalau saya kira aktivis fungsionaris partai memahami lah tentang apa itu partai dalam sebuah negara itu. Nah, yang paling terpenting juga saya kira soal konsep sekarang yang menjadi polemik itu pengaruh juga dari bagaimana konsep berdemokrasi kita di Indonesia pasca diubahnya sistem demokrasi. Ada dua dalam konstitusi itu. Yang ini nanti diterjemahkan, nanti salah satunya instrumen sistem paling tidak di sistem terbuka dan tertutup. Kalau saya melihat, pertama, penerapan sistem demokrasi langsung. Nah ini yang nanti kita lihat bagaimana Mahkamah Konstitusi melihat, sehingga ada beberapa hakim bukan hari ini, ketiga misalnya saya lihat yang agak viral itu Prof. Denia sudah memprediksi ada bocoran dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu ada beberapa hakim termasuk Prof. Saldi dan Prof. Saldi Isra ketika saya amati itu sudah memberikan semacam kisi-kisi atau catatan bahwa akan terjadi sistem hibrid. Hybrid itu apakah dalam pilpres maupun dari pileg itu diselang-seling itu. Nah ini kalau saya lihat secara konseptual dalam konstitusi kita soal konsep kedaulatan rakyat yang diatur dalam pasal 1 juga, pasal 1 ayat 2 tentang sistem kedaulatan juga agak banyak orang menafsirkan. Misalnya kalau dulu kan jelas ini kedaulatan itu di tangan rakyat dan dilakukan oleh MPR. Nah kalau saya kan sekarang kan sudah dirubah, dilakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Nah maka dampak konsekuensi dari konsep itu juga ketika misalnya saya lihat semangatnya
teman-teman yang pemohon ini, apakah dari dari PDI ya, kalau salah itu yang buat permohonan atau gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji material, kalau tidak salah pasal 168 ya, 168 ayat 2 itu semangatnya di situ, spiritnya. Karena saya lihat juga ini yang menjadi satu, sering saya katakan satu ketidakhati-hatian ketiga dalam mengkonstruksi soal konsep demokrasi kita, sehingga efeknya kita rasakan sekarang ini. Nah begitu. Jadi mau sistem proporsional tertutup atau dia terbuka, saya melihat dalam konteks ini terakomodir dalam nilai-nilai demokrasi itu. Jadi soal dampaknya kemudian untung atau tidaknya, nah itu nanti kita lihat dari sisi praktis politiknya. Tapi dalam konsep secara teoritis itu diakomodir. Saya lihat begini misalnya, dulu kan kalau pemilihan presiden dan kepala daerah itu kan bukan langsung. Ya. Karena kalau langsung itu kan orang akan mengklaim bahwa sistem demokrasi kita ini kan kalau langsung kan terlalu liberal. Konsepnya Eropa kan, individualistik misalnya diambil itu. Maka kita kan konsepnya bukan itu kan, musyawarah itu, kekeluargaan itu yang direpresentasikan melalui MPR tadi itu. Sehingga presiden dipilih MPR atau gubernur dan bupati itu dipilih oleh bupati dan DPR. Nah ini konsep-konsep yang kadang kita lupakan sehingga kita selalu terjebak dalam hal teknis praktis sehingga melupakan konsep sungguhnya yang sering kita perdebatkan itu. Nah saya melihatnya di situ efeknya. Akhirnya terjadi kalau kita lihat semangat dari gugatan ini kan soal itu juga. Karena mau tidak mau kalau kita melihat misalnya ini kan judicial review MK kan pasti yang diuji adalah norma yang di bawah Undang-Undang Dasar. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pasal 168 yang dianggap atau gugat oleh para pemohon karena dianggap itu merugikan mereka. Yang sesungguhnya diatur dalam pasal berapa itu kalau tidak salah itu pasal 28 ya. Pasal 27 kalau tidak salah ayat 3 mengatakan bahwa pemilihan untuk memilih DPR RI ya di situ walaupun tidak DPR RI tapi cuma DPR dan pemilihan DPRD provinsi daerah itu peserta pemilu adalah partai politik. Itu partai politik. Jadi konteks partai politik itu sebagai infrastruktur politik itu dia konteksnya itu sebagai institusi di situ saya lihat, bukan by person. Nah, ini yang dihubungkan oleh pemohon potensi saya lihat itu potensi untuk MK menafsirkan soal pelaksanaan sistem proporsional tertutup itu hubungannya dengan soal itu juga, soal eksistensi partai. Jadi saya kira begini, kalau saya selalu kemarin mau melakukan ketika diundang, saya ada satu catatan begini. Kalau kita mau memaksakan lebih ideal, toh begitu. Dalam konteks dua konsep ini, demokrasi langsung dan tak langsung, ya anda usah saja berpartai. Proporsional terbuka itu, kalau kita gunakan, itu kan, kalau konsep sekarang kita di pemilihan kepala daerah itu kan independen. Tidak ada partai di situ. Kalau ke Senayan DPD gitu. DPD. Perorangan kan begitu. Tidak melalui partai. Nah sementara konsep politik kita harus berpartai kan begitu. Sebagai manifestasi dari sistem perwakilan juga begitu. Nah ini yang saya bukan mengatakan bahwa harus sistem berpolitik kita ada partai dan calon independen dalam pileg, tidak. Tapi kalau kita mau dekat karena partai itu juga hari ini apakah dengan tertutup maupun terbuka tetap melalui partai. Kan begitu. Kalau buat cerita nilai sebuah demokrasi, indirect demokrasi atau demokrasi langsung, dan kita mengatakan, oh ini yang paling demokrasi karena rakyat secara langsung nih menentukan kan. Nah, karena kalau kita menentukan juga nilai konsep tentang demokrasi langsung, karena kita selalu berpikir demokrasi itu ya dulu di Yunani direct demokrasi langsung kan. Gitu. Nah, sementara sistem di era negara modern ini ya sistem-sistem itu juga agak tidak menjadi satu prioritas dalam konsep berdemokrasi di era modern ini saya kira.
Jadi saya melihatnya di situ. Kalau kita berbicara demokrasi, representasi demokrasi dari kedua sistem ini, ya paling mendekati dan paling ideal adalah proporsional terbuka. Itu paling demokratis. Nah, cuma kemudian kita juga berhadapan dengan sistem negara kita ini, bahwa partai juga punya kedudukan yang tadi itu, yang tinggi dalam konteks pileg ini sangat tinggi tadi di pasal 27E ayat 3 kalau tidak salah ya, 27E. Nah, itu yang menjadi objek gugatan juga kan, yang dianggap dilanggar oleh pasal 168 ayat 2 itu terhadap norma yang di atas itu yang dianggap itu. Jadi konteksnya soal institusi kelembagaan. Jadi kalau proporsional terbuka itu kan dianggap di sisi lain ya, kalau soal saya kira relatif lah, kalau misalnya terbuka itu dianggap tidak berkualitas, karena juga ada orang juga punya, ketika dia masuk juga punya idealisme kan begitu, idealisme yang kuat untuk memperjuangkan ideologi partai. Nah, saya kira itu tergantung ini juga kalau misalnya MK misalnya memutuskan sistem proporsional tertutup. Nah, bagi saya ya bisa dikatakan artinya secara kalau dalam konteks demokrasi kekinian kita yang lagi tren kan direct demokrasi langsung. Nah, maka sistem tertutup ini sebenarnya bisa saja kita katakan kurang. Saya katakan kurang merepresentasikan nilai-nilai demokrasi yang memang negara kita mau mencoba kembali untuk sudah dipraktekkan kan di Pilpres maupun kepala daerah. Nah, ini sebenarnya sistem ini kan paling cocok di proporsional terbuka. Kalau dalam konsep sistem pemilu, nah yang dua ini dia paling cocok di terbuka karena representasi manifestasi dari demokrasi itu lebih terasa. Baik, Bung Iki, saya akan semakin menarik ini pembicaraan kita malam hari ini. Gerindra termasuk dari 8 partai yang kemudian katakanlah menolak sistem proporsional tertutup. Nah, apa landasan substansinya, landasan fundamennya sehingga Gerindra berada di saf barisan 8 dari partai. 7 parpol dengan 7 parpol yang lain. Jadi begini, sebenarnya ini serama. Ini pertama soal asas manfaat dari penerapan terbuka tertutup gitu. Karena dua-duanya menurut saya secara ini kita mengkaji ini sebenarnya kan dua-duanya sesuai dengan undang-undang dasar yang meniscayakan agar satu partai politik sebagai sumber rekrutmen kader. Kaderisasi bangsa ini kan dilakukan melalui partai politik, eksekutif, legislatif, semuanya dari partai politik gitu kan. Jadi tentu partai politik saya seirama tadi, partai politik itu memang harus dikuatkan. Dia adalah lembaga publik yang memang di dalamnya ada investasi publik. Artinya rakyat juga harus punya keterlibatan untuk mendesain partai politik kita sehingga performa partai politik kita sebagai satu-satunya sumber rekrutmen kepemimpinan kita itu berkualitas gitu. Itu satu. Yang kedua, tadi dari yang sudah disampaikan, ini sebenarnya pada tahapan apakah yang paling demokratis dari tertutup dan terbuka gitu loh. Jadi perdebatan kita yang kita ikuti dari media lalu di sidang-sidang Mahkamah Konstitusi itu kan ini ada kurang lebih 100 lebih sistem pemilu di dunia yang diterapkan di dunia ini yang saat ini juga bisa kita jadikan contoh, bukan cuma terbuka tertutup dan lain. Ada macam-macam sistem yang bisa kita adopsi menjadi sebuah sistem. Hanya memang tadi bicara soal yang paling demokratis, yang paling bermanfaat dan sesuai dengan saya menyebut demokrasi yang kita lakoni saat ini, bangsa lakoni saat ini adalah sistem proporsional terbuka itu. Artinya proporsional terbuka memberi ruang lebih besar kepada publik untuk
berinteraksi langsung dengan satu dengan partai politik, yang kedua mampu membawa aspirasi masyarakat sampai kepada parlemen. Tadi saya menyebut ada plus minus, ada plus di tertutup, ada minus di terbuka, ada plus di terbuka dan ada minus juga di terbuka. Tinggal pilihan-pilihan yang paling ini. Gerindra berkecenderungan untuk terbuka. Makanya kita dengan beberapa partai politik yang lain lebih memilih sistem proporsional terbuka karena tadi ada lebih pada sistem yang lebih demokratis. Secara demokratisasi tentu kita melihat ini lebih demokratis. Terbuka peluang publik berinteraksi ke dalam parlemen melalui partai politik. Yang kedua, tadi soal asas manfaat, masyarakat publik ini kan tentu merasa dengan sistem direct demokrasi politik yang langsung, mereka merasa memilih orang yang tepat untuk menjadikan wakil mereka di parlemen. Jadi itu sebenarnya yang menjadi perspektif kita untuk menimbang mana lebih pas, apakah demokrasi dengan sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka. Jadi itu dua yang paling kami di Gerindra dan beberapa teman-teman di partai politik yang lain berkecenderungan pada proporsional terbuka karena dengan tadi yang disebut landasan-landasannya atau perspektif yang kami punya kurang lebih begitu. Baik. Bung Hamid ini kan mengalami dua era ini. Betul. Dua era. Yang enaknya ya di era mana? Proporsional tertutup apa terbuka? Iya, sebenarnya dua-dua ini sebenarnya sama saja sebenarnya. Samanya begini, ketika proporsional terbuka itu kan mengundang partisipasi masyarakat lebih besar, kan begitu. Cuma hilang pengkaderan partai Golkar, mereka partai politik enggak. Mereka datang hanya mau jadi anggota DPR gitu. Itu salah satu kelemahan terbukanya gitu. Jadi semua caleg berduyun-duyun, saya lihat caleg rame-rame untuk caleg. Mereka tidak tahu partai politik, contoh Demokrat, Golkar, Gerindra, apa ideologinya. Mereka nggak paham, Pak. Itu yang paling. Tapi kan bukankah itu kemudian mendongkrak elektabilitas partai? Saya rasa tidak juga. Karena masalahnya partai politik tadi seperti kata Bung Iki tadi bahwa ini adalah satu-satunya tempat penggodokan kader bangsa ada di sini gitu. Kalau mereka orang-orang yang seperti ini yang berduyun-duyun datang hanya mau jadi caleg, apa yang terjadi gitu? Itu problemnya yang proporsional terbuka gitu kan gitu. Jadi memang saya bicara imbang karena proporsional tertutup memang partai sangat dominan benar. Tetapi orang masuk Golkar misalnya, dia harus memahami ideologi partai Golkar, Pak. Doktrin partai Golkar, karya Gatra Praja. Itu harus gitu, Pak. Sebuah keharusan itu. Ide dasar-dasar perjuangan partai Golkar harus dia paham benar kan gitu. Nah, kalau sistem proporsional terbuka, orang benar-benar nggak tahu, Pak. Coba yuk tanya caleg sekarang yang kalau ambil salah satu contoh Golkar misalnya. Apakah caleg-caleg yang itu mereka paham nggak doktrin partai Golkar misalnya? Nah, itu kan kemudian kembali ke partai sendiri yang kemudian merekrut caleg. Betul. Kalau kemudian Bung Hamid mengatakan kalau caleg kemudian cuma datang-datang terus ditaruh di ini, berarti partai tidak melakukan filterisasi dong untuk duduk sebagai caleg. Masalahnya terjadi kesulitan, Pak. Kalau sistem tertutup, ini kan ada sistem rekrutmen di sana. Ada aturan di sana. You masuk caleg, you jadi caleg, harus diklatnya, harus ada sertifikatnya. Sertifikat diklat kadernya berapa kali? Itu salah satu syarat, Pak, untuk proporsional tertutup gitu. Nah, sehingga ada uji sebagai kader bangsa itu teruji benar, terseleksi gitu. Proporsional terbuka ini kan enggak. Orang berduyun-duyun datang untuk menduduk di Senayan. Ini problemnya di situ. Jadi memang saya lihat dua-dua ada kekurangan kelemahan. Jadi kelemahan tertutupnya memang partai politik dominan. Tetapi dia memiliki kekuasaan untuk mendidik orang ini. Supaya benar jadi kader bangsa. Kalau jadi caleg juga harus paham benar. Kan begitu. Kuncinya
Bung Hamid lebih enakan di proporsional terbuka apa tertutup? Seharusnya Nyamannya. kalau nyamannya memang kalau cerita nyamannya itu kan saya ini kan sebenarnya proporsional tertutup, nyaman, cerita nyaman. Pertanyaannya kan Iya. nyamannya. Iya. Kan Karena sebagai kader partai. ya, kalau cerita pertanyaannya saya menjawab nyaman, orang lebih nyaman proporsional tertutup karena partai menentukan. Kalau saya pimpinan partai, saya menentukan, Pak. Iya. Maka itu, jadi proporsional tertutup ini nyamannya benar, terseleksi benar kan gitu, Proporsional terbuka ini kan kekhawatiran saya itu kan terjadi problem sebenarnya nanti terjadi Problem kaderisasi. problem kaderisasi itu diabaikan benar. Antara kader dan bukan kader. Bukan kader gitu, benar. Itu problemnya di situ. Gitu. Tapi kalau pertanyaan nyaman, saya lebih nyaman proporsional tertutup. Dialami Golkar 32 tahun, kan gitu. Golkar 32 tahun kan dengan proporsional tertutup. Iya. Tertutup, itu Baik, problemnya. Gitu. Baik. Nah, Bung Aziz, ini kan tahapan pemilu kan ini sudah berjalan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum. Nah, tahapan bahkan partai-partai politik sudah melakukan pendaftaran daftar calon sementara. Ya. Nah, kan tanda tangan kesepakatan antara KPU, Mendagri dengan DPR itu kan masih dalam tahapan proporsional terbuka nih. Iya kan? Iya. Sehingga tahapan pemilu ini berjalan. Kalau kemudian MK memutuskan kembali pada proporsional tertutup, maka apa pandangan hukum Anda? Tahapan-tahapan yang sudah ada berjalan ini dirasakan KPU dia gugur atau gimana? Iya, pertama pasti apapun keputusan Mahkamah Konstitusi harus kita hargai karena itu lembaga peradilan, itu konsekuensi kita bernegara sebagai manifestasi dari negara hukum seperti itu. Apapun yang diambil mau tertutup maupun terbuka harus kita terima. Karena memang putusan MK ini kan final. Final, mengikat. Yang pertama. Yang kedua, konsekuensi misalnya kalau MK nanti beberapa hari kemudian dia misalnya memutuskan sistem proporsional tertutup, maka dampaknya pada pelaksanaan tahapan yang sementara sudah DCS daftar calon sementara. Nah, ini mau tidak mau akan berpengaruh juga dampaknya terhadap putusan MK tersebut. Sebab pasti akan yang berdampak itu ini nanti pada mereka tadi yang bahasa moderator ini galau tadi. Kalau mereka yang punya persepsi pandangan bahwa proporsional itu lebih terbuka lebih ini, pasti mereka mengalami tidak terima lah, kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi karena bagi mereka tidak ada guna lagi. Dengan popularitas kita tadi, dengan misalnya tadi modal politik kita sudah kita siapkan gitu. Tapi pada akhirnya misalnya partai politik pasti itu yang berdampak di situ karena misalnya ini berpengaruh. Misalnya Partai Golkar yang sudah awal-awalnya sudah membuat daftar daftar caleg yang sesuai dengan PKPU misalnya berapa orang yang sudah representatif. Kemudian dari beberapa orang misalnya 10 orang itu ada kurang lebih 5 orang yang tidak setuju dengan proporsional tertutup. Kan akan terjadi perubahan itu. Nah, itu pasti konsekuensi dampak terhadap putusan itu akan terjadi dan ini akan mempengaruhi tahapan. Pasti mempengaruhi tahapan. Yang terjadi apalagi putusan itu akan membatalkan sistem mekanisme administrasi juga di KPU juga kan otomatis karena kita bicara soal soal sistem elektoral ini kan bukan hanya kita melihat KPU kan, berbagai macam aspek variabel yang sangat berpengaruh. Nah, itu termasuk Mahkamah Konstitusi, penyelenggara, penegak, Bawaslu dan seterusnya itu kan sangat berpengaruh. Ini yang memang dari sejak awal kenapa kalau misalnya kita juga tidak bisa
katakan bahwa kenapa MK sebelum DCS tidak memutuskan misalnya untuk mengantisipasi ini. Karena kalau tidak salah ini kan permohonan itu sejak dari tahun 2022 November sudah hampir kurang lebih setahun kan baru. Nah ini yang dalam tata kelola tahapan pemilu, saya kira ini dari awal menurut saya mungkin tidak ada persiapan yang matang untuk menghadapi chaos ini. Bisa saja chaos ini. Chaos dalam konteks bukan ini, tapi ini dalam secara konstitusional kan kita ya berapa banyak dia kos politik yang kita buang dalam proses tahapan, tiba-tiba sudah selesai, tiba-tiba dengan sebuah keputusan peradilan misalnya peradilan itu misalnya menganulir seluruh tahapan-tahapan yang sudah memakan biaya, sudah memakan energi, tahapan dan syarat-syarat. Nah ini juga satu konsekuensi yang kalau konsep terbuka dan tertutup ini kan soal sistem pencoblosan saja kan. Coba kalau misalnya kalau di terbuka itu kan yang disertakan yang ini kan sistem pencoblosan sih. Ada kalau tertutup itu harus misalnya gambar atau logo partai misalnya. Logo partai. Kalau terbuka itu kan harus by person orang. Jadi secara mungkin teknis tetap mungkin ada pengaruhnya secara teknis ya dalam pembuatan. Tapi kan ini juga saya kira belum kan tidak jauh-jauh beda juga. Mungkin dia berubah dalam konteks norma, dia sangat mempengaruhi ke bawahnya. Di aspek regulasi yang sektoral misalnya kayak PKPU, Perbawaslu dan apa-apa dia akan berubah total. Diikuti norma yang di atas, yang di Undang-Undang Nomor 7 itu yang berhubungan dengan aturan pasal yang dirubah itu. Saya kira itu yang kalau soal sistem itu kan teknis itu kan tidak jauh berbeda karena baik di proporsional tertutup maupun terbuka itu tetap kan ada nomor urut saja. Iya, benar. Cuma kan sistem pencoblosan yang satu pakai logo, yang satu pakai orang, yang satu yang menentukan partai. Nah itu yang disesuaikan soal itu. Nah, cuman dampaknya kan sebenarnya bukan soal itu. Karena itu kan ya namanya merevisi undang-undang mungkin 1-2 hari selesai, apalagi aturan-aturan teknis PKPU itu. Cuma kan bukan soal itu. Soal dampak dari sistem misalnya tertutupnya itu terhadap partisipasi publik yang sudah misalnya dari awal sudah memikirkan bahwa kita ini ikut ya setuju atau tidaknya misalnya kita ikut dari sejak awal ini karena berpikir misalnya beberapa orang yang ketika masuk karena proporsional terbuka misalnya. Nah itu yang akan mempengaruhi syarat ya. Karena partai akan bekerja lagi. Misalnya dari 10 orang terus 5 orang mengundurkan diri misalnya. Nah itu kan baku cari lagi ya. Cari lagi dan itu harus dibuka ruang kesempatan lagi untuk ini. Yang ini yang saya kira mempengaruhi sistem tahapan kita itu. Iya, terakhir Bung Aziz. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa kembali pada proporsional tertutup. Ya. Regulasi yang ada di organ penyelenggara sampai di tingkat bawah ini pasti akan terjadi perubahan. Ya, benar. Karena sekarang sistem hukum kita khususnya kepemiluan yang berada misalnya di aturan-aturan teknis ya di bawah Undang-Undang Nomor 7 2017 misalnya kayak PKPU misalnya Perbawaslu dan menyangkut dengan hubungannya dengan konsep-konsep yang sistem proporsional terbuka yang di bawahnya itu akan diperbarui dan disesuaikan dengan materi atau norma yang sudah dibatalkan misalnya. Kan turunan dari pasal misalnya 162 yang akan misalnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, itu kan turunannya banyak konsepnya. Secara administrasinya kan banyak. Ada berbagai macam lah kalau form-formnya, teknisnya, itu akan berubah total karena itu berdasarkan regulasi semua aturan PKPU. Dan saya kira pasti akan berubah seluruh peraturan-peraturan atau mungkin keputusan-keputusan internal secara internal di KPU maupun di Bawaslu itu akan disesuaikan sehingga ini akan istilahnya tetap ada perubahan sistem aturan kita
dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Tetap Closing ada. Anda, closing statement Anda. Closing statement saya bahwa kegalauannya partai politik ini memang saya kira hal yang normal. Nah, karena tiba-tiba walaupun dalam secara historis kedua konsep ini proporsional terbuka tertutup pernah dilakukan ya, tahun 1955 misalnya, tapi keinginan misalnya para bakal calon ya legislasi ini adalah mayoritas yang saya lihat adalah terbuka. Sehingga saya kira kalaupun nanti Mahkamah Konstitusi memutuskan secara tertutup, ya kita harus menerima sebagai satu konsekuensi berhukum kita di negara kita ini, yang mau tidak mau sebagai lembaga peradilan yang memutus sebuah kasus di tingkat pertama dan terakhir, kita harus terima. Karena kita kalau secara sadar juga bahwa kedua sistem ini punya kelemahan dan kelebihan yang harus kita akui juga. Mungkin itu saja dari saya. Baik. Nah, untuk Bung Iki nih, terakhir Anda dan sekaligus closing statement. Tadi menarik ketika ada kegalauan ya, dari partai politik. Nah, jika seandainya ada ancaman, misalnya ancaman ketika putusan Mahkamah Konstitusi tertutup dan ada ancaman dari para caleg mereka keluar dari daftar, bagaimana kemudian Gerindra mempersiapkan ini? Ya, jadi begini, secara historis itu pemberlakuan sistem proporsional terbuka itu tahun 2003, mohon maaf, tahun 2028, kalau tak salah 23 Desember 2028, jelang pemilu 2018. 2008. 2008 kemarin dari proporsional 2009. Proporsional terbuka ke tertutup, semi tertutup ke proporsional terbuka itu. Iya. Itu kalau tak salah 23 Desember 2008 pemilu. Pemilunya April 2009. Iya. Gitu loh. Jadi rentang waktu kurang lebih 3-4 bulan dari Desember ke April gitu. Perubahan nomenklatur dan sistem pemilu kita dari tertutup ke terbuka gitu kan. Dan saya kira dulu juga proses menyesuaikan teknisnya juga tidak terlalu ribet gitu. Artinya pemilu tetap dijalankan pada 2009 dengan lancar, lalu aman dan tertib. Dan secara historis tentu itu juga menjadi bagian dari pembelajaran kita. Nah, kalau saya dan teman-teman, saya kira kita sudah kurang lebih 15 tahun dengan 3 periode pemilu ini kan dengan pemilu sistem terbuka. Jadi itu tentu juga sudah ada, tadi saya sebut, sudah ada plus, ada minusnya. Kita sudah menyaksikan banyak sekali orang, publik bisa berpartisipasi, dan partai politik pun memang mau tidak mau ada, saya setuju dengan komit tadi, ada memang hal-hal yang sifatnya doktrinisasi, lalu ideologi partai, kaderisasi partai itu memang lambat laun melemah di situ. Karena tentu rekrutmen itu tidak serta-merta langsung pada tahapan orang langsung menjadi kader partai yang mungkin sudah langsung memahami. Karena ini kaderisasi ini tentu butuh waktu, termin waktu yang cukup lama untuk orang. Nah, terkait dengan tadi saya kira putusan Mahkamah Konstitusi yang sebut saja bahwa dia akan tertutup itu tentu berimbas pada caleg kita, bakal calon yang akan ikut bertarung. Tentu banyak yang tidak akan setuju dengan itu. Walaupun tentu ini adalah sebuah keniscayaan yang mungkin boleh jadi harus kita persiapkan. Kami bersikukuh bahwa proporsional terbuka itu lebih bermanfaat dan lebih demokratis. Artinya partisipasi publik tadi yang saya sebut tentu lebih terasa, lebih langsung, sehingga publik mampu memilih secara langsung siapa orang yang bisa menjadi wakil dia di parlemen. Iya.
Pertanyaan saya, apakah Gerindra kemudian sudah ada langkah-langkah antisipasi ketika ada ancaman dari para caleg misalnya, ketika undang-undang proporsional tertutup ini diputuskan oleh MK? Kami tentu akan merumuskan itu, tetapi dalam bayangan kami ini ada solusi juga yang harus kita akan persiapkan. Salah satu yang paling ini adalah mungkin boleh jadi ada semacam kesepakatan internal kita, MOU atau fakta integritas yang memungkinkan seluruh caleg ikut berpartisipasi dalam pemilu, mungkin walaupun itu diatur secara internal gitu. Jadi kami memang menyiapkan banyak opsi untuk itu, dan opsi-opsi itu akan kita sampaikan ke DPP Partai Gerindra untuk menjadi salah satu rujukan. Jika tadi kan kita tentu berharap tetap terbuka, tapi kalaupun ada keputusan tertutup, tentu ada tadi opsi-opsi yang kita siapkan secara internal. Salah satunya tadi mungkin ada fakta integritas atau semacam memorandum of understanding kita di internal yang bisa kita jadikan rujukan untuk bersama-sama membangun partai. Kan para caleg ini adalah kader-kader partai yang harus juga setiap saat harus juga menyesuaikan dengan apa yang menjadi aturan main kita. Iya. Gerindra paling tidak was-was lah ya. Saya kira itu semua partai khususnya kita merasa bahwa ini sesuatu yang di luar ekspektasi kita gitu kan. Jadi padahal jika partai politik yang sudah optimis memiliki elektabilitas tinggi, dia tidak perlu was-was ya. Tidak persoalan mau terbuka mau tertutup, tidak persoalan. Tapi saya mengikuti beberapa media nasional itu, ternyata partai-partai politik juga was-was menunggu putusan ini. Iya, betul. Termasuk Gerindra Maluku Utara. Iya, betul, kita cukup was-was. Terakhir, Bung Hamid. Saya selalu bilang sama saja. Mau tertutup, mau terbuka, akhirnya sama saja. Kekurangan dan kelebihan juga sama. Kalau dia tertutup, berarti membatasi partisipasi publik. Kalau dia terbuka, memberikan ruang untuk partisipasi publik lebih besar. Kalau dia tertutup, itu kan tertutup itu membatasi partisipasi publik. Kalau dia terbuka, itu berarti membatasi dominasi partai, kan gitu. Jadi sebenarnya kekurangan dan kelebihan dua-dua sama saja. Mau tertutup, mau terbuka, menurut saya sama saja. Lebih kurangnya sama. Gitu. Terakhir, yang paling baik diterapkan sistem demokrasi di bangsa ini? Iya, pertanyaannya kalau sistem demokrasi kita, menurut saya proporsional terbuka itu malah lebih bagus. Oke. Cuma pertanyaan nyaman tadi malah tertutup lebih nyaman. Iya. Kalau soal lebih baik dan aspiratif. Jadi beda ya, nyaman dengan lebih baik. Oh iya, beda. Padahal kalau sudah lebih baik itu sudah nyaman itu, Pak. Tidak. Di politik berbeda. Oh, baik. Terima kasih, Bung Hamid, politisi senior Partai Golkar, dan Iki Sukardi, Sekretaris Partai Gerindra Provinsi Maluku Utara, dan Dr. Abdul Aziz Hakim, pengamat pakar hukum tata negara Universitas Hairun. Pemirsa, demokrasi bukan hanya sekedar untuk memilih, tapi demokrasi adalah memberi hak kepada orang untuk lebih bermartabat. Terima kasih, kita jumpa lagi di topik kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.